Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman media semua. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, saya bersama teman-teman ini ada dari Binangkit, ada dari Safira Foundation. Ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan. Kegiatan pertama yang kami lakukan ini juga bekerja sama dengan berbagai pengusaha dan kemudian juga ini terkait dengan kegiatan di PKK, yaitu kami melaksanakan kegiatan terkait dengan buka berkah Ramadan. Ini di 30 kecamatan, termasuk juga ada kegiatan monitoring maghrib mengaji di 30 kecamatan. Alhamdulillah ini luar biasa antusiasme warga dan kemudian kami juga bisa melihat bagaimana perkembangan masjid-masjid yang tadinya tidak melaksanakan kegiatan mengaji, sekarang hampir 100% melaksanakan kegiatan maghrib mengaji. Dan terutama di beberapa tempat di wilayah Kota Bandung, seperti misalnya di Ujung Berung, di Bandung Kulon dan lain sebagainya, ini kenaikan luar biasa di masyarakat sampai ada beberapa kecamatan yang kenaikannya 134%. Dalam arti tadinya sekitar 150, akhirnya sekarang anak-anak yang mengaji itu 300-an lebih begitu. Nah, ini satu hal yang membanggakan dan ternyata alhamdulillah ini karena didukung oleh para orang tua. Jadi saat ini kami dari PKK Kota Bandung, karena ini masuk ke dalam kegiatan Pokja 1 terkait bagaimana ketahanan keluarga itu harus dibentuk begitu. Kita sangat mendukung 100% terkait dengan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah dari Safira Foundation, Jogja Group, kemudian juga banyak sekali teman-teman dari Link FKTP, kemudian FRPBS, kemudian juga dari Yonas Foto, itu kami masuk ke wilayah-wilayah di 30 kecamatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami sudah 22 kecamatan, jadi tinggal sisanya beberapa hari lagi karena setiap hari itu 2 wilayah yang kami kunjungi. Dalam perjalanannya kami memang melihat dan kami meminta sebetulnya bahwa kecamatan atau kewilayahan terkait itu merekomendasikan satu keluarga yang dianggap paling miskin begitu. Nah, dan dalam pelaksanaannya ini ternyata luar biasa. Saya sampai merinding dan kadang-kadang juga berurai air mata begitu karena ternyata masih ada yang seperti ini, dalam arti ada yang mereka yang ditinggalkan oleh suaminya karena mereka sakit tumor mata, tidak bisa melihat, anaknya 14 tahun harus mengurus ibunya. Saya khawatir karena anak ini pada akhirnya dia tidak bersekolah dengan baik begitu. Ketika anak tidak bersekolah dengan baik, pendidikannya kurang, saya khawatir dia nanti ke arah negatif, dia sudah beranjak remaja begitu. Jadi ini saya bersama dengan kewilayahan juga turut serta memantau dan melihat apa keperluan mereka, termasuk alhamdulillah di beberapa tempat yang saya melihat secara langsung kondisi rumahnya sangat tidak layak, bahkan kadang-kadang mungkin dikatakan rumah juga bukan, karena seperti kandang begitu ya, kanan kirinya dari kardus, dari kayu yang ditempel-tempel begitu. Kami rekomendasikan kepada Bapak Wali Kota begitu, supaya ada yang bisa dilakukan supaya mereka bisa mendapatkan tempat yang layak lah seperti itu. Dan alhamdulillah dukungan dari Pak Wali Kota juga luar biasa terhadap kegiatan ini. Jadi itu yang kegiatan pertama. Dan insya Allah kegiatan itu akan ditutup pada tanggal 26 Juni hari Minggu besok begitu. Di tempat itu akan diadakan takbik akbar, kemudian juga kegiatan penutupan buka berkah dan apresiasi maghrib mengaji, termasuk juga bazar murah PKK dan Dharma Wanita Kota Bandung yang beberapa waktu yang lalu dilaksanakannya pernah di gedung PKK, kemudian juga pernah di Balai Kota, tapi untuk tahun ini kita cari wilayah yang memang bisa menampung lebih banyak orang dan masyarakat. Nanti juga kita akan ada penyerahan sembako bagi warga sekitar yang kurang mampu, kemudian barang-barang juga nanti yang dijual adalah memang betul-betul di bawah harga pasar, dalam yang mendukungnya juga banyak sekali, itu dari Bulog, dari Distan, dari pengusaha dan lain sebagainya, termasuk warga yang ingin turut serta untuk berdagang di sana, kami persilahkan begitu. Nah, yang kedua juga ini mungkin juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bandung adalah terkait dengan buka berkah on the street. Kita singkat bukber on the street begitu ya. Jadi kalau ada yang menanyakan ini siapa yang punya ide, itu adalah sebetulnya ide-ide yang tadi saya sebutkan itu adalah dari kami-kami warga Kota Bandung, bukan dari pemerintah Kota Bandung. Dan alhamdulillahnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik melalui dukungan secara fasilitasi atau juga secara promosi, termasuk juga hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan begitu. Nah, yang kami lakukan insya Allah tanggal 25 ini adalah kami akan buka
bersama dengan sekitar 1.000 sampai 500 warga begitu. Di dalamnya itu ada sekitar 100 orang anak yatim, kemudian juga ada 50 difabel, kemudian 50 tim kebersihan yang berprestasi dari PD Kebersihan ya. Kemudian juga ada 50 Satpol PP yang berprestasi, kemudian Dinas Pertamanan yang berprestasi. Nah, kemudian juga insya Allah acara ini akan dihadir oleh Bapak Wali Kota beserta keluarga, kemudian juga para muspida akan kami undang, kemudian juga SKPD juga akan kami undang. Kami hanya ingin menunjukkan satu hal, bahwa warga Kota Bandung kita bisa bersama-sama menikmati sesuatu, tidak ada perbedaan. Dia wali kota, dia apakah dia ustadz, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia warga, apakah dia difabel atau siapapun, semua sama begitu. Kita akan makan insya Allah di Jalan Braga Kecil. Nanti jalan itu akan ditutup begitu. Nanti ada berbagai pihak yang akan terlibat. Jadi alhamdulillah kolaborasi luar biasa. Di kegiatan ini tidak ada sama sekali kita menggunakan anggaran dinas, kita tidak menggunakan anggaran dari satu komunitas dan sebagainya. Ini adalah betul-betul rereongan. Jadi yang punya ide kita sumbangkan ide, punya tenaga kita sumbangkan tenaga, punya barang kita sumbangkan barang. Jadi kita tidak menerima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang, udunan begitu. Hidup adalah udunan kata Kang Emil. Nah, alhamdulillah termasuk yang melakukan kegiatan nanti ada sekitar 300 sebetulnya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa 300 orang, banyak sekali. Karena memang banyak sekali yang ingin terlibat. Jadi komunitas awal itu Binangkit, karena ini memang terkait juga dengan ulang tahun Binangkit yang pertama. Binangkit itu adalah kumpulan para ibu-ibu yang peduli dengan Kota Bandung. Nah, Binangkit ini di dalamnya terdiri dari berbagai macam bidang perempuan ya. Ada pokoknya ini lintas agama, lintas budaya, lintas ekonomi, status dan lain sebagainya. Semua bergabung. Dan di dalamnya juga berbagai komunitas ada. Jadi dari mulai Cipta Dewi, kemudian ibu-ibu cinta berkain, ibu-ibu PBB, ibu-ibu gereja, ibu-ibu pengajian, semua bergabung. Nah, alhamdulillah Binangkit ini juga punya beberapa binaan di beberapa wilayah di Kota Bandung yang alhamdulillah terasa manfaatnya bagi masyarakat begitu. Nah, juga terkait tadi selain Binangkit, ini juga terkait dengan Dekranasda. Dekranasda juga ingin melakukan sesuatu terkait dengan bagaimana masyarakat Kota Bandung itu harus guyup begitu ya. Kami memang sebetulnya fokus kegiatan pada bidang craft begitu. Tetapi ternyata dalam perjalanannya itu saja tidak cukup. Jadi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan berbagai unsur masyarakat menjadi guyup untuk melakukan kegiatan yang positif begitu. Engap. Nah, terus ada aqua. Nah, alhamdulillahnya adalah karena kita dari berbagai macam komunitas ya yang terlibat, tadi 300 orang. Kita nyetopnya ini susah. Nyetopnya susah. Terus orang berpikir, Bu, gimana cara mengurus 1.500 orang dan sebagainya? Jangan khawatir. Jadi mereka-mereka yang terlibat adalah mereka-mereka yang profesional di bidangnya. Dalam arti begini, yang ngurusin acara dan lain-lain kita kan memang ada IO di dalamnya begitu. Yang ngurus ini yang ngurus kebersihan siapa? Kita punya relawan kebersihan dan juga dari PD Kebersihan. Ketertiban kita punya relawan disiplin dan juga kita punya Satpol PP begitu. Terus kemudian kalau ininya catering, kita punya banyak teman-teman catering di dalamnya. Terus kemudian juga ada fashion show. Wah, kita hadirkan yang paling keren di Kota Bandung, ada Safira di situ. Jadi memang betul-betul kita tidak main-main di sini, tapi ini semua guyup dalam bentuk kolaborasi begitu. Tarik napas, silahkan bertanya. Gitu, mohon. Terima kasih Bu Atta, baik Bapak, teman-teman sekalian, silakan bertanya yang singkat dan tidak diulang-ulang. Dan persilakan dari siapa? Dulu, Bu. Ya. Berkah, ya. Nanti insya Allah buka on the street itu tanggal 25 Juni 2016 itu kita setelah Bada Asar. Jadi 3:30 itu kita sudah mulai. Dan ini akan dimulai dari kegiatan terkait dengan pembinaan, pembekalan atau kita ngobrol nanti dengan
Bunda siapa? Bunda Rovina nanti akan menyampaikan tentang bagaimana kita harus mencintai lingkungan, karena kita ingin melaksanakan kegiatan terkait dengan Smart Festival, Smart Action atau apapun lah. Jadi kita ingin itu kegiatan juga karena temanya adalah bersih hati, bersih lingkungan, kita ingin semua juga secara tidak langsung terdidik pada kesempatan itu untuk menjaga kebersihannya. Nah, nanti di sana itu kita akan duduk bersama di bawah di karpet panjang begitu, kemudian di tengah jalan. Jadi nanti ada 2 row begitu. Nanti di tengah-tengahnya ada plastik gitu ya. Untuk penggiat lingkungan punten pisan, karena memang mungkin kalau masih ada yang bertanya kenapa katanya tentang lingkungan, kenapa masih menggunakan ada plastik dan lain sebagainya. Ini kita sudah minimalisir. Jadi kadang-kadang untuk orang sebanyak itu kita agak sulit juga ya untuk menyediakan betul-betul misalnya daun misalnya gitu ya, atau tumbler. Ya ini karena rereongan teh gitu. Jadi wayahna gitu. Nanti di tengah-tengah itu akan ada selembar panjang plastik gitu ya. Nah, nanti kita akan makan di situ sama-sama. Semua akan sama. Dia wali kota dan lain sebagainya itu akan sama. Nah, kemudian kita akan tajil, nanti juga kita akan sholat bersama, nanti juga kita makan. Setelah itu kita akan lipat bersama-sama, kita akan rapihkan bersama-sama, digulung, nanti dimasukin ke tempat sampah. Jadi tidak boleh di situ ada sampah begitu. Seperti itu. Tambahin? Kok bahas ya? Nah, mangga silakan Bunda Inga atau Teh. Untuk awalnya mungkin kita akan ada dari teman-teman yang memang sudah andal di pemain harpa, kemudian ada main biola, kemudian dari sahabat-sahabat ada fashion show dari Safira, dan kemudian ada tausiah dari Ustadz Evi Effendi, dan kita akan bersolawat bersama di sana. Makanya ribet bukan kalau sama-sama Pengennya sih, tapi secara teknisnya susah. Jadi kita masih nasi box ya. Karena banyak kan, 1.500. Ya, insya Allah nanti tahun depan kita akan bikin yang lebih gebiar lagi. Ada acara berbagi Festival kasih Ramadan. Oh iya, ada berbagi kasih. Oh, ada juga. berbagi kasih, betul. Dari mananya Bu? Untuk siapa aja? Iya, berbagi kasih tadi seperti yang sudah Ibu Wali sampaikan, dari untuk 50 petugas kebersihan yang berprestasi, juga dari pertamanan dan dari Satpol disiplin. PP. Ya, 50 lagi untuk kaum difabel, kemudian 100 itu yatim piatu. Insya Allah. Itu termasuk dalam yang 1.500. Iya, warga. Jadi ini Warga boleh bebas masuk ya? Jadi ini terbuka untuk umum, betul. Siapapun boleh, bawa tetangganya, bawa tantenya, semua boleh. Hanya memang kita sangat terbatas. Jadi siapa yang datang duluan, itulah yang akan mendapatkan tempat begitu. Nggak ada ditutup sampai penuh weh. Sampai penuh lah. Braga pendek itu depan BJB sama Ibis. kecil memang. Itu parkirnya nanti gimana Bu? Bunda. Kita memang sudah kerjasama dengan Dishub dan dari Gerakan Disiplin bahwa kita akan parkir di sekitaran BJB, kemudian di Ibis Hotel kita kerjasama, kemudian di sekitaran Jalan Aripan kita ada berbagai tempat ya, Bank BNI itu udah kita buat izin untuk berparkiran. Ya, atau di bawah alun-alun juga kan bisa ya. Nah, jadi memang kenapa tempatnya di situ? Kami mencari tempat yang memang tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Kami menyadari ini di akhir bulan Ramadan, ini masih banyak orang yang hadir dan jalan-jalan di daerah alun-alun begitu. Kalau kami menutup Jalan Braga, itu nampaknya akan sulit sekali untuk mengalihkan. Termasuk juga tadinya memang kita ada rencana untuk menutup Jalan Asia Afrika, juga khawatir ada pengalihannya menimbulkan kemacetan. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Itu juga tadinya kita mau bikin besar. Kita bikin akan minimal 3.000 sampai 5.000 orang. Tapi karena kondisi untuk tahun ini kita persempit dulu gitu. Dengan lokasi di situ itu tidak akan terlalu. Oh, Jalan Soekarno lagi ada acara. Lagi ada acara. Itu ada apa ya, Ramadan Id Festival. Oh ya, salah, kirain Asia Afrika. Ada acara kan? Pundung keh. Gitu. Insya Allah lah. Kenapa? Oh, Taman Alun-Alun. Karena statusnya adalah Fashion on the Street. Bukber on the street. Bukber, oh ya, Bukber on the Street. Kalau itu mah Park on the Street. Park on the Bukber on the park. On the grass. On the grass.
Ada acara, ada Eid Festival. Jadi kan nggak bisa diganggu dah. Oh ya, alhamdulillah juga begini. Jadi awal itu kan 2 yang memang maju untuk kegiatan ini, karena tadi terkait ulang tahun Binangkit, jadi Binangkit yang maju dengan Dekranasda. Tapi ternyata alhamdulillah lebih dari 12 komunitas ini yang ingin tergabung, termasuk pengusaha OG. Tadinya hanya Safira dan Jogja Group, sekarang banyak sekali. Jadi mereka menyumbang apa yang mereka ada, jadi nggak diada-ada begitu. Mereka punya apa dan saya mah punyanya ini dan cuman segini, mah kita terima. Semua bersama-sama mencari berkah Ramadan. Ini juga ini guyup juga. Jadi gini, ada catering tertentu yang dari saya 100, ada rumah makan tertentu seperti Padela ya. Padela juga dari kami 750 atau 500. Itu beda-beda begitu. Iya, Garmelia Roti. Beda-beda menu. Jadi mungkin tidak akan sama menunya, tapi ini semua memang karena itu tadi, ini adalah udunan gitu. Ini mau direklam Muri nggak Bu? Saya teh belum kepikir harus nama iya, karena ini teh sebetulnya pertama kali di Indonesia. Cuman saya nanti nanti kami pikirkan, ini masih ada waktu sebetulnya, tapi nanti kita lihat seperti apa. Dan alhamdulillah teman-teman fotografer juga akan mengambil momen tersebut dari komunitas-komunitas begitu. Terjadi atuh. Nggak jadi. Oh iya, nggak usah gitu-gituan lah, kita mah lillahi ta'ala. Nanti mungkin kalau tahun depan kita bisa lebih banyak lagi. Biar mereka sudah gratis. Dan murinya juga nyumbang gitu. Iya. Nanti tahun depan mah kita colek muri teh sumban, ini bulan Ramadan. Muri cabang Bandung. Nah. Atasnya teteh lengkap sadayana. Ada yang lain? Ayo buka bersama sang ibu. Ayo Iraha, sama bapak udah belum? Asik. Ayo, Selasa ya. Oke, ditunggu. Saya kira itu Bu. Udah, mangga. Terima kasih atas kehadirannya. Haturun. Mudah-mudahan ini bisa di Oh, saya mau tambahin Oke, yang fashion lanjut. show street ya. Ah ya. Ya, Safira itu kan lahir ya dan besar di Kota Bandung. Jadi kita itu sekarang Safira itu umurnya sudah 27 tahun. Jadi bisa dikatakan brand fashion yang paling senior lah di Indonesia dan juga alhamdulillah paling besar di Indonesia. Nah, kenapa sih Safira yang Mau biasa gitu. fashion show-nya tuh di event-event besar, Bahkan di luar negeri ya. di luar negeri seperti New York Fashion Week kayak gitu, terus di Eropa gitu, mau fashion show di jalan gitu ya. Nah, ini adalah persembahan kita karena kita mencintai Kota Bandung gitu ya. Jadi ya sih itu memang kita tuh kayaknya Bukan targetnya ya. targetnya lah fashion show di situ, di depan anak yatim, di depan disabel gitu kan. Nah, tapi kita ingin juga membuat mereka mempunyai dream yang positif. Misalnya yang belum pakai busana muslim, oh nanti kalau saya besar saya ingin pakai busana muslim. Kan seperti busana muslim yang di Safira, pakai busana muslim juga Bisa cantik. keren seperti itu. Dan yang lainnya koleksi yang akan ditampilkan di event itu insya Allah adalah koleksi lebarannya Safira ya, itu aja informasi dari acara di samping bukber itu Fashion on the Street. Itu Binangkit nambah. Binangkit nambah. Dari Binangkit mau menambahkan sedikit boleh ya. Seperti penjelasannya mungkin tadi sudah oleh Ibu Wali, saya tambahkan sedikit. Jadi Binangkit ini memang pure semua ibu-ibu rumah tangga, ya ada pengusaha sebagian juga. Dan 1 tahun lalu itu dibentuk langsung oleh Pak Ridwan Kamil dan itu sangat-sangat didukung oleh Ibu Atalia Kamil. Nah, program kami adalah dalam 1 tahun ini masih penyesuaian melihat apa, tapi yang jelas intinya adalah sangat ingin mensukseskan program ya Cinta Bandung, Bandung bersih, Bandung sehat, Bandung berbunga. Nah, bagaimana kami melakukan itu? Kami ingin mengajak semua ibu-ibu yang ingin bergabung dengan komunitas kami sangat terbuka. Dan bagaimana memulainya adalah kita dengan
memberi edukasi sentuhan seperti seorang ibu kepada keluarganya. Jadi dimulai dari lingkungan kecil dulu, hal kecil dulu, dari tempat sendiri dulu. Terima kasih semuanya. Hatur Sampai jumpa nuhun. hari Selasa. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.